Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Anissa Abdullah Firatman dengan NIM 44432300158 dari kelas 4D. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang krematografi lapis tipis. Krematografi lapis tipis atau biasa disingkat dengan KLT merupakan salah satu bagian dari teknik krematografi yang dimana digunakan untuk memisahkan campuran senyawa dari senyawa yang tidak menguap. KLT sendiri dibagi menjadi dua fase. Yang pertama tuh ada fase bergerak, itu berupa pelarut dan campuran pelarut. Yang kedua ada fase diam. Fase diam ini merupakan plat KLT. Itu bisa berupa silika gel, terus juga bisa berupa aluminium dioksida atau selulosa. Berikutnya adalah langkah-langkah untuk melakukan teknik KLT. Yang pertama adalah pemberian garis pada bagian bawah plat KLT. Itu dengan jarak 1,5 cm, lalu digaris menggunakan pensil. Nah, di sekitar garisnya diberi titik. Setelah itu, yang kedua kita teteskan sampel pada titik-titik yang telah diberikan tadi. Setelah itu ditunggu hingga kering, lalu setelah kering dimasukkan ke dalam chamber, lalu diusahakan bagian bawah dari si plat KLT ini tidak mengenai LW. Setelah itu ditutup chambernya. Pada fase ini si pelarutnya naik ke atas bersama dengan sampel. Nah, terus pada fase ini juga komponen afinasi rendah akan mengalami pergerakan yang rendah sehingga naik lebih cepat. Begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya setelah bagian si platnya itu hampir terkena pelarut dan sampel, tapi masih ada bagian sininya tuh yang belum kena, lalu diambil, lalu diberi tanda di bagian yang belum terkena. Diberikan garis menggunakan penggaris, setelah itu dikeringkan menggunakan angin atau menggunakan sinar panas seperti hair dryer. Setelah itu untuk melihat visualisasinya itu bisa melalui dua cara. Yang pertama bisa melalui sinar UV, yang kedua itu bisa melalui senyawa kimia atau reagen kimia. Nah, pertama menggunakan sinar UV, apabila substansinya tidak berwarna, maka akan dilakukan pelapisan menggunakan fosfor. Terus nanti dilihat di bawah sinar UV, lalu diberikan tanda di bagian-bagian yang terkena sinarnya. Terus selanjutnya untuk melihat visual menggunakan senyawa reagen itu bagian plat dari si KLT itu dicelup atau direndam gitu, atau disemprot bisa menggunakan iodin salah satu contohnya. Setelah itu dikeringkan dan bercak-bercak yang sisa-sisa yang masih ada itu diberi tanda menggunakan pensil. Nah, nanti dihitung untuk menghitung RF. Nah, RF sendiri rumusnya itu jarak senyawa dibagi dengan jarak pelarut. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.